fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Ini adalah sesi atau pertemuan kita yang keempat dari membahas kitab Tajridul Ittiba fi Bayan Asbabit Tafadulil A'mal, dan pembicaraan kita di kesempatan sesi ketiga tadi pagi menjelang waktu zuhur, kita telah sampai kepada keutamaan amal berdasarkan jenisnya, khususnya amal-amal yang bersifat hukumnya wajib. Sampai di sana ya. Dan coba kita lihat halaman yang ke-25. Halaman yang ke-25. Pada paragraf yang kedua disebutkan di sana fa afdal a'mal ala haza syahadatani thumma salat thumma zakat. Maka amal yang paling utama adalah dua kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, dan seterusnya. Inilah yang telah kita sebutkan di kesempatan tadi pagi, ya. Summa sair wajibat, kemudian ya setelah sholat, zakat, maka sisanya yakni rukun Islam yang lain. Summa sair wajibat wa afdaluha birrul walidain. Kemudian setelah rukun iman dan rukun Islam, amal yang paling utama adalah birrul walidain. Ya, birrul walidain. Ketemu yang kita baca? Nah, sampai di situ pembicaraan kita di kesempatan tadi pagi. Sekarang kita beranjak kepada pembahasan yang berikutnya. Setelah disebutkan amal yang paling utama secara tinjauan hukum yang wajib, maka di sana tsumma ya'ti ba'dal wajibat nawafil ibadat. Kemudian datang setelah amal-amal yang bersifat wajib, yakni ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah-ibadah yang sunnah. Lalu ibadah yang sunnah, apa yang paling utama? Menuntut ilmu yang sunat. Lihat itu. Bukan menuntut ilmu yang wajib, tapi menuntut ilmu yang sunnat. Kalau menuntut ilmu yang wajib, maka hukumnya wajib, maklum. Wal jihad, dan jihad, dan zikir. Fahazihi a'mal salasati afdal a'mal ba'da faraid. Maka ketiga amal ini adalah amal yang paling utama setelah amal-amal yang bersifat fardu. Faraid itu fardu, wajib. Dalil-dalil yang menunjukkan ketiga amal ini adalah amal yang paling utama setelah amal-amal yang wajib banyak. Terkait dengan keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama kedudukan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sudah barang tentu jawabannya sama atau tidak? Tidak. Karena salah satu di antara corak Islam dan syariatnya adalah mengumpulkan sesuatu yang sama dan memiliki kemiripan
dan membedakan sesuatu yang tidak sama. Nggak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, di mana Rasulullah SAW mengatakan, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim di atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Hadis ini kan menunjukkan keutamaan ilmu dibanding ibadah, karena di sana diserupakan dengan keutamaan Rasulullah SAW dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Tapi yang harus kita ingat, yang namanya alim dan abid pada hadis ini bukan alim tanpa ibadah atau ibadah tanpa ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu bukan ibadah. Betul? Sebagaimana alim tanpa ibadah bukan orang alim. Karena konsekuensi dari ilmu, kealiman adalah tertuntut atasnya menegakkan makom ubudiyah, peribadatan. Betul? Maka yang dimaksud di dalam hadis ini keutamaan alim atas abid adalah keutamaan seseorang yang ilmunya lebih menonjol dibanding ibadahnya. Bukan berarti seorang alim tidak beribadah sama sekali. Andai kata ada seorang alim yang tidak beribadah sama sekali, dia tidak layak dikatakan sebagai seorang alim. Betul ya? Karena yang namanya alim ulama memiliki rasa takut kepada Allah. Abid di sana adalah seseorang yang ibadahnya lebih menonjol daripada ilmunya. Lihat hadis berikutnya, halaman yang ke-26, hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan, fadlul alim alal abid kafadlil qamari lailatil badri ala sairil kawakib. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim di atas ahli ibadah. Jadi ingat ya, lafadz keutamaan alim di atas ahli ibadah maksudnya seperti yang kita katakan tadi, ilmunya lebih menonjol daripada ibadahnya, bukan dia tidak beribadah sama sekali, dan ibadahnya lebih menonjol daripada ilmunya, bukan dia tidak berilmu sama sekali. Seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang gemintang. Keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang gemintang ini ditinjau dari sisi hamba yang melihatnya, karena bisa jadi ada bintang yang lebih terang daripada bulan purnama, betul? Tetapi ditinjau dari sisi hamba manusia yang melihatnya, sudah barang tentu cahaya bulan purnama lebih terang bahkan dibanding cahaya bintang yang paling terang. Pertanyaannya, ini sih bukan pembahasan keutamaan amal, cuman ada lataif, ada kehalusan dari hadis ini. Kenapa Rasulullah SAW mengumpamakan seorang alim diumpamakan seperti bulan purnama, bukan matahari di siang bolong? Kenapa Rasul perumpamakan seseorang yang alim seperti bulan purnama, bukan matahari di siang bolong? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ini bukan pembahasan pelajaran kita, bukan. Tapi ini namanya lataiful, ini kehalusan makna-makna hadis.
Lalu matahari menjadi apa? Loh iya, justru kalau matahari muncul di tengah malam kan mengagetkan. Ditinjau dari sisi memancarkan atau tidak memancarkan cahaya, bulan tidak memancarkan cahaya, tetapi dia semata-mata memantulkan cahaya. Betul? Maka Rasul mengatakan keutamaan seorang alim itu diumpamakan seperti keutamaan bulan purnama, yang menunjukkan seorang alim dia mendapatkan cahaya dari sesuatu yang lain. Cahaya dari yang lain ini adalah cahaya wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia hanya sekedar menyerap dan memantulkannya saja. Bulan bercahaya? Tidak. Kenapa dia bercahaya? Karena memantulkan cahaya matahari. Itu yang pertama. Ada yang lain? Ada. Yang kedua, nulisnya ntar aja dulu, pahami aja dulu yang barusan, nanti saya kasih waktu untuk nulis. Apa yang kedua? Cahaya matahari itu panas, sedangkan cahaya bulan yang dia, bolehlah kita katakan dia cahaya ya, bulan, padahal bulan tidak bercahaya, dia memantulkan cahaya. Cahaya bulan tidak bersifat panas. Begitulah keadaan seorang alim, dia mendatangkan kesejukan atas orang-orang yang berada di sekitarnya. Makanya Rasul rahmat bagi semesta alam. Yang ketiga, ada berapa? Ada 12, 3 aja. Apa yang ketiga? Rasul mengumpamakan seorang alim dengan cahaya bulan purnama. Bulan purnama, bulan itu tidak langsung menjadi purnama, tapi dia berangsur-angsur dari tidak ada terus menjadi semakin membesar dan kemudian menjadi bulan purnama penuh. Betul? Maka begitulah seseorang sampai kepada derajat alim, dari tidak tahu terus beranjak sampai mendekati kesempurnaan kebaikan ilmunya. 3. Bisa dipahami? 3. Yang keempat, 5, ke-6, ke-7, 8 sampai 12 udah kapan-kapan aja. Makanya Rasul mengumpamakan apa? Orang alim dengan bulan purnama. Ya. Nah, silahkan antum tulis yang tadi 3 tadi. Ya, dengan bahasa sendiri, menulis apa yang dipahami dengan bahasa sendiri kan lebih mudah ya. Dan hadis Abu Darda, hadis Abu Umamah, ayat Al-Qur'anul Karim surat Az-Zumar ayat yang ke-9 itu jelas menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Dan disebutkan di sana ada 12 ucapan salafus soleh yang menunjukkan keutamaan ilmu di atas ibadah. Bahkan ilmu merupakan amal yang paling utama setelah al-wajibat. Lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketemu yang saya baca ya di bawah hadis bulan purnama. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Beliau, Abu Hurairah dan Abu Dzar, Abu Hurairah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, bab siapa yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya lebih kami sukai daripada dia mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Manhum qail? Siapa yang berkata? Abu Hurairah dan Abu Dzar Al-Ghifari. Seseorang yang belajar dan mengajarkan ilmu lebih kami cintai
daripada dia mengerjakan sholat sunat alfa rakaat tatawu'an, 1000 rakaat tatawu'. Lihat kata Imam Sufyan As-Sauri, ma min amal afdal min thalabil ilmi idza shahat niyah. Tidak ada amal yang paling utama kecuali menuntut ilmu apabila betul niatnya. Ini ucapan Sufyan As-Sauri, ketemu ya. Berkata Imam Syafi'i, ucapan 12 ini nggak kita baca semua ya, saya hanya mengisyaratkan saja. Ucapan Imam Syafi'i ada di halaman ke-27. Thalabul ilm afdal min salat nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunat. Dan atsar-atsar dari salafus saleh yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu, bahkan dia adalah amal yang paling utama setelah amal-amal wajib, itu banyak sekali. Tadi ada berapa amal sunat yang paling utama? Tadi ada berapa? Berapa ikhwan? 3. Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua jihad, yang ketiga zikir, yang baru dibahas menuntut ilmu, sekarang jihad. Halaman ke-27. Wa mimma jaa fi tafdil jihad min nusus ala ghairihi minal a'mal. Halaman ke-27. Dan datang tentang keutamaan jihad, dan datang dalil-dalil tentang keutamaan jihad atas seluruh amal. Contohnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ingat, jihad di sini jihad sunat ya. Ingat ya. Jadi 3 ini, menuntut ilmu, jihad, zikir, itu menuntut ilmu yang sunat, bukan menuntut ilmu yang wajib. Kan perkara wajib telah kita rampungkan tadi siang pembicaraannya. Kita bergeser sekarang kepada amal sunat. Yang sunat ya. Datang dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan jihad atas seluruh amal. Nah, nanti baru kemudian mana yang paling utama dari 3 amal ini. Itu kan, itu permasalahannya itu. Jihad, menuntut ilmu, zikir, mana yang paling utama? Begitu ya. Imam Syafi'i mengatakan ini menuntut ilmu, tapi pendapat Imam Syafi'i kan nggak final. Buktinya ada yang mengatakan jihad lebih utama daripada menuntut ilmu, nanti ada yang mengatakan zikir lebih utama daripada menuntut ilmu ya. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lihat, ja'a rajul ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, dullani ala a'mal ya'dilu jihad. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang semisal atau menyerupai atau mengungguli jihad. Berkata Rasulullah, la ajidahu, aku nggak jumpa, nggak ada amal yang menyerupai jihad, nggak ada. Jadi jihad menunjukkan amal yang sungguh sangat luar biasa berdasarkan hadis ini ya. Dan ucapan salafus saleh di dalam masalah ini juga banyak yang menunjukkan keutamaan jihad dibanding amal-amal yang lain. Di antaranya ucapan, yakni apa?
Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Antum lihat halaman yang ke-28. Beliau mengatakan, li'anna akhzu fil bahri ghazwata ahabbu ilayya min an anfaqa kintaran mutaqabbalan fi sabilillah. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, halaman ke-28 yang paling atas, aku berperang di lautan lebih aku sukai daripada aku berinfak, yakni 1 kintor. 1 kintor itu 100 kati. 1 kati itu 1 pikul. Pikulan ya. Ya, jadi pikulan kiri kanan apa namanya? Ya, pikulan. Hah? Pikul ya, pikulan. Ada dua apa namanya? Ada 2 keranjang. Ya. Pikulan itu kan ada 2 keranjang, maklum ya, orang mikul apa buah, mikul sayuran, ada 2 pikul. Begitu. Apa kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, aku berperang di lautan, berjihad di lautan lebih aku sukai daripada berinfak 1 kintor. 1 kintor itu 100 kati yang diterima di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengunggulkan jihad dibanding amal-amal yang lain. Bahkan ucapan yang sangat kuat di dalam masalah ini ucapan Nu'man bin Bashir. Ya, Nu'man bin Bashir di bawahnya mengatakan, mislul ghazi mislul ladzi yasumud dahar wa yaqumul lail. Orang yang berperang bagaikan orang yang sedang berpuasa sepanjang tahun dan menegakkan sholat sepanjang malam. Ucapan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ini menunjukkan apa? Beliau mengunggulkan jihad bahkan dibanding puasa sunat sepanjang tahun, sholat malam sepanjang tahun. Ini ucapan Nu'man bin Bashir. Dan ala kulli hal mereka semuanya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immah. Ya. Adapun yang ketiga tentang keutamaan zikir, juga banyak sekali dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Lihat bahwasanya Nabi SAW bersabda, ala unabiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairal lakum min infaqiz zahab wal warraq wa khairal lakum min antalqu aduwakum fatatribu a'naqahum wa yatribu a'naqahum. Qalu bala ya Rasulullah, zikrullah. Maukah kalian aku kabarkan amal yang paling utama? Maukah kalian aku kabarkan amal yang paling utama? Kata Rasul kepada para sahabat, yang paling mampu mendatangkan kebaikan bagi kalian di sisi raja kalian, malikikum itu raja ya, yang bisa meninggikan derajat kalian, dan amal itu lebih baik bagi kalian daripada berinfak emas dan perak, dan amal itu lebih baik bagi kalian daripada kalian menjumpai musuh kalian menebas lehernya atau mereka menebas leher kalian. Para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Rasul mengatakan amal itu adalah zikir kepada Allah.
Jadi hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya zikir kepada Allah amal yang paling utama. Iya kan? Dan di sana juga banyak ucapan-ucapan ulama dari kalangan sahabat dan yang semisalnya yang menjelaskan tentang zikir adalah amal yang paling utama. Ya. Di antaranya ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, halaman 29. Ya, kita bukan hendak membenturkan satu sahabat dengan sahabat yang lain ya, enggak, nauzubillah. Tetapi yang berpendapat seperti ini adalah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, li ana askar min khutwati hatta tatla asy-syamsi ahabbu ilayya min an ahmala ala jiyadi fi sabilillahi min khutwati hatta tatla asy-syams. Aku berzikir dari pagi, yakni dari subuh, hingga terbit matahari, lebih aku sukai daripada mengendarai kuda untuk berjihad yang larinya sangat kencang dari pagi hingga terbit matahari. Ini kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi aku berzikir dari subuh sampai terbit matahari, kata Mu'adz bin Jabal, itu lebih aku sukai daripada aku mengendarai kuda yang cepat di dalam jihad mulai dari subuh hingga terbit matahari. Manhum qail, siapa yang berkata? Mu'adz bin Jabal. Betul. Dan atsar seperti ini banyak. Maka jemaah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, antum lihat halaman yang ke-30. Kita sebutkan satu-satu saja ya ucapan salafus soleh di dalam masalah ini. Halaman yang ke-30. Fatabayyana bihadhihi nuqul ana afdalul a'mal ba'da ada afaraid hiya hazil a'mal salasati. Halaman yang ke-30 telah jelas berdasarkan nukilan-nukilan yang barusan saja lewat bahwasanya amal yang paling utama setelah ditunaikan faraid, kewajiban-kewajiban, adalah 3 amal tadi. Amal apa? Menuntut ilmu, jihad, dan zikir. Al-ilm wal jihad wa zikr. Kama dalat ala zalika nusus, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil dan telah diucapkan oleh para ulama. Tetapi permasalahannya, dari 3 ini mana yang paling utama? Nah, begitu kan? Kalau dari yang wajib, yang paling utama jelas iman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dari 3 ini yang sunat, mana yang paling utama? Maka dikatakan pada paragraf berikutnya, wa amal mufadalah baina hazil a'mal, maka amal yang paling utama di antara 3 ini, maka ini ajang perbedaan pendapat di antara ulama, bahkan ulama terdahulu. Ada sebagian ulama yang mengatakan ilmu, ada sebagian ulama yang mengatakan jihad, ada sebagian ulama yang mengatakan zikir, dan yang mengatakan ini para ulama besar dari kalangan kaum muslimin. Tetapi Syekh mengatakan walazi alaihi aktsar minhum huwa taqdil ilm summa jihad summa zikr. Adapun kebanyakan ulama mendahulukan menuntut ilmu, kemudian jihad,
kemudian zikir. Nah, inilah kebanyakan ulama, pendapat kebanyakan ulama di antara tiga ini mendahulukan menuntut ilmu, jihad maupun zikir. Dan ini juga yang disepakati oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili menyepakati ini, ya. Dan tiga perkara ini diucapkan oleh Khalifatul Rasyid Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, antum bisa lihat halaman ke-30, 2 paragraf dari bawah. Wa qala rahimahullah fi syarhi liqauli Umar, maka berkata beliau rahimahullah, yang dimaksud di sana adalah Syekhul Islam, ketika mensyarah ucapan Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab mengatakan laula salasa la ahbabtu an akuna qad lahaqqat billahi. Andai kata tidak ada tiga amal ini, maka niscaya aku lebih suka bertemu dengan Rabbku. Ini kata siapa? Umar bin Khattab. Artinya kalau nggak ada amal ini, lebih baik aku mati. Berhubung ada tiga amal ini, ya, kalau nggak ada tiga amal ini, aku lebih suka bertemu dengan Rabbku. Aku lebih suka menjumpai Rabbku. Atau kalau kita bahasakan dengan bahasa yang lain, kalau nggak ada tiga amal ini, lebih baik mati. Nah, begitu. Apa tiga amal ini? Kata Umar bin Khattab, laula an asir fi sabilillahi, kalau tidak berjalan di jalan Allah. Asyir fi sabilillah itu maksudnya jihad. Kalau nggak ada jihad di jalan Allah, lebih baik mati aja. Au adau jabhati fit turab sajidan, kalau nggak ada amal dalam bentuk menempelkan, yakni apa? Jabhah apa? Keningku di tanah dalam keadaan sujud berzikir, aku lebih baik mati. Au ajlis qauman, atau duduk bersama suatu kaum yang mereka mengumpulkan ucapan-ucapan terbaik dari segala macam ucapan, yakni majelis ilmu, aku lebih baik mati. Jadi andai kata tidak ada tiga amal ini, aku lebih suka bertemu dengan Rabbku. Kalau tidak ada jihad, tidak ada sujud yang di dalamnya membaca zikir, tidak ada majelis ilmu, aku lebih suka bertemu dengan Rabbku. Ini ucapan Umar bin Khattab. Maka tiga amal ini ijma ulama, amal yang paling utama dari amal sunat di antara seluruh amal. Ijma ulama, ya, ijma ulama. Dan kebanyakan ulama mendahulukan amal berupa menuntut ilmu, jihad, kemudian zikir. Kita geser ke halaman 31. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau menyetujui dan menetapkan ilmu lebih utama daripada jihad dan zikir, beliau mengatakan, antum bisa lihat paragraf pertama atau 2 baris dari atas. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Rajab, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang keutamaan ilmu di atas jihad dan zikir, beliau mengatakan, wa mimma yadul ala tafdil ilm ala jami' nawafil. Hadis-hadis yang ada menunjukkan tentang keutamaan ilmu daripada seluruh ibadah sunnat. Ana ilm yajma'u jami' fadail a'mal muttafarriqah. Ini kalimat bagus. Karena ilmu mengumpulkan seluruh keutamaan amal yang bertebaran. Maksudnya apa? Mutafarriqah itu bertebaran. Maksudnya apa?
Dari mana antum bisa mengetahui keutamaan zikir kalau tidak mengetahui ilmunya? Ya enggak? Dari mana antum bisa tergerak untuk berjihad dan menggapai keutamaan jihad kalau tidak memiliki ilmunya? Maka Imam Ibn Rajab mengatakan, anal ilm yajma' jami' fadail a'mal mutafarriqah. Ilmu itu mengumpulkan seluruh keutamaan amal yang berserakan. Maka seluruh keutamaan amal yang wajib, yang sunnat, itu hanya bisa diketahui dari ilmu yang wajib atau ilmu yang sunnat. Ya enggak? Ini maksud ucapan Imam Ibn Rajab. Nah, Syekh Ibrahim, beliau kembali lagi menetapkan huwa tafdil ilm summa jihad summa zikr. Maka yang paling utama adalah ilmu, jihad, kemudian zikir. Ini yang paling utama dari seluruh ilmu. Kemudian Syekh menyebutkan ucapan Imam Ibn Rajab, ucapan Imam Ibn Hajar dan yang lainnya, yang saya rasa insyaallah ta'ala setelah kita jumpai lafaz walhasil, hasil itu bahasa Arab loh. Antum lihat tuh, walhasil min kulli hadza, ketemu yang kita baca, hasil itu bahasa Arab. Hasilnya ini gitu loh. Hasil dari seluruh pembicaraan tadi bahwasanya ilmu itu lebih utama dari seluruh amal sunnat, setelah itu jihad, setelah itu zikir. Kemudian Syekh menyebutkan ucapan Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Hajar dan yang lainnya. Begitu. Maka amal-amal sunat yang lain selain 3 ini berada di bawah amal itu semua. Baik. Selesai pasal yang pertama. Kita lanjut kepada fasal yang kedua. Biasa pertanyaan pada sesi sesi terakhir dari setiap hari. Fasal yang kedua, keutamaan amal bil iktibar wujub. Keutamaan amal ditinjau dari sisi wajib dan sunnatnya. Kalau yang pertama ditinjau dari sisi apa? Nau jins, jenisnya. Bahwasanya jenis menuntut ilmu lebih utama daripada jenis jihad. Jenis jihad lebih utama dibanding jenis zikir. Jenis beriman kepada Allah dan Rasulnya lebih utama dibanding jins, nau. Adapun yang kedua ini ditinjau dari sisi hukumnya. Bahwasanya amal yang wajib lebih utama daripada amal yang sunnat. Ya. Dan ini sesuatu yang maklum insyaallah ta'ala. Kita lihat halaman ke 34. Amal, keutamaan amal di dalam Islam ditinjau dari sisi wajib dan sunnat. Fal wajibat afdol min nawafil wa adal wajibat ahabbu ilallahi min adain nawafil. Wa hadza aslul azim min usulid din qad dalat alaihi nusus syariati. Amal yang wajib lebih utama daripada amal yang sunnat. Menunaikan kewajiban lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding menunaikan yang sunnat. Dan ini adalah usul pokok yang agung dari pokok-pokok agama ini, sebagaimana yang diterangkan di dalam dalil-dalil syar'i dan ucapan salaful ummah.
Di antaranya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ada di halaman ke-34, di mana Abu Hurairah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala man adili waliyan faqad adzantuhu biharbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya min aftaradtuhu alaihi ila akhir hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi masuknya ya. Ini hadis ada di Arba'in An-Nawawiyah ya. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan terhadapnya, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai setelah dia mengerjakan amal-amal wajib, yataqarrab ilayya bin nawafil, dia mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnat. Maka yang didahulukan penunaiannya amal apa berdasarkan hadis ini? Wajib, setelah itu amal-amal sunnat. Dan ucapan salaful ummah banyak dalam masalah ini, diantaranya ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat halaman ke-34. Wa min aqwalis salaf fit takrir hadza, dan ucapan salafus soleh di dalam menetapkan perkara ini, yakni wajib lebih utama dibanding sunnat. Di antaranya ucapan Abu Bakar As-Siddiq di dalam wasiatnya kepada Umar bin Khattab. Ya, beliau mengatakan, wa'lam annallaha amalan bin nahar la yaqbalahu bil laili wa amalan bil laili la yaqbalahu bin nahar wa annahu la yaqbal nafilah hatta tu'dil faridah. Ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki amal yang dikerjakan oleh hambanya di siang hari, yang andai kata hambanya mengerjakan di malam hari tidak Allah terima. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas amal hambanya yang dikerjakan di siang hari, yang andai kata dikerjakan oleh hambanya di malam hari enggak dia terima. Dan Allah memiliki hak atas amal hambanya yang dikerjakan di malam hari, andai kata dikerjakan oleh hambanya di siang hari sebaliknya juga tidak Allah terima. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal yang sunat sampai ditunaikan amal yang wajib. Ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq kepada siapa? Umar bin Khattab, dua orang Khalifatur Rasyid. Iya. Dan banyak dalam masalah ini. Di antaranya ucapan, antum bisa lihat halaman 35, Umar bin Khattab mengatakan seperti itu juga. Afdalul a'mal ada amaftaradullahu wa wara' ama haramallahu wa saddaqan niyah fima indallahi ta'ala. Halaman ke-35, Umar mengatakan amal yang paling utama adalah menunaikan kewajiban. Maka setelah itu ya amal-amal yang lain, diantaranya amal-amal yang sunnat. Berkata Umar bin Abdul Aziz di dalam khutbahnya, afdalul ibadat ada al-faraid wa ijtinabal maharim. Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa ibadah yang paling utama adalah menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Ini yang paling utama, wajib dahulu baru yang sunnat seterusnya.
Kan begitu. Makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan, antum bisa lihat halaman ke-36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris dari bawah. Ucapan Imam Ibnu Hajar bagus sekali. Qala ba'dal akabir, berkata orang-orang besar. Bukan besar badannya ya, tapi besar ilmunya. Imam Ibnu Hajar menukil, berkata orang-orang besar, besar ilmunya. Apa kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, man syaghallahu fard an nafil fahuwa ma'zuru wa man syaghallahu nafil an fard fahuwa makhruru. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, berkata orang-orang hebat, orang-orang besar di antara kami, siapa yang menyibukkan diri dengan amal yang fardu sehingga dia terlalaikan dari amal yang sunnat, dia ma'zur, dia termaafkan. Siapa yang menyibukkan diri dengan amal yang wajib sehingga dia lalai atau tidak sempat mengerjakan amal sunnat, ya, maka dia termaafkan, mendapat uzur. Wa man syaghallahu nafil an fard fahuwa maghrur. Siapa yang tersibukkan untuk mengerjakan amal-amal sunnat sehingga terlalaikan dari mengerjakan amal-amal wajib, maka dia maghrur, tertipu. Jelas ini ucapan yang luar biasa dari Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, sebagaimana antum bisa lihat di dalam Fathul Bari jilid yang ke-11 halaman 343 di catatan kaki yang keempat. Maka ada sebagian orang yang menyibukkan diri dengan amal-amal yang sunnat, dia lalai dari mengerjakan amal-amal yang wajib. Ini orang yang tertipu. Andai kata seseorang hamba sibuk dia mengerjakan amal-amal yang wajib sehingga tidak sempat untuk mengerjakan amal-amal sunnat, maka dia tidak mengapa, termaafkan. Ada seseorang misalnya anak sibuk berkhidmat, berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga dia tidak sempat sama sekali mengerjakan sholat sunat, termaafkan. Iya kan? Termaafkan. Ada seorang anak yang sibuk berkhidmat kepada kedua orang tuanya sehingga dia tidak sempat untuk menuntut ilmu yang sunnat, bukan menuntut ilmu yang wajib, maka dia termaafkan. Nah, sebagian kaum muslimin ini pada hari-hari belakangan ini lebih mengejar yang sunnat, melupakan yang wajib, atau bahkan mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, meninggalkan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Ya, makanya kalau datang pertanyaan kepada saya dan saya tarkul istifsal. Apa tarkul istifsal? Hah? Tadi kita bahas tarkul istifsal, meninggalkan bertanya perincian. Betul? Misal, Ustadz, mana yang lebih utama? Saya menemani kedua orang tua saya atau saya bekerja di luar kota? Saya tarkul istifsal, nggak bertanya bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaan orang tuamu. Saya tarkul istifsal, saya jawab apa? Menemani orang tua. Menemani orang tua, khidmat birrul walidain, kerja di luar kota, nggak sunat, apalagi wajib. Betul nggak? Kerja di luar kota sunat, wajib. Birrul walidain wajib. Saya tarkul istifsal ya. Saya tarkul istifsal, saya meninggalkan apa? Bertanya kepada dia, bagaimana keadaanmu? Atau memang dia
tidak mengemukakan keadaannya. Karena terkadang ada sebagian orang yang bertanya, ini juga nih kesalahan sebagian yang bertanya ya. Misalnya ada seseorang bertanya, Ustadz, mana yang lebih utama atas diri saya, berbakti kepada kedua orang tua atau saya bekerja di luar kota? Ustadznya, ya kalau ustadznya ditanya kayak gini akan menjawab berdasarkan kaidah yang telah kita pelajari ini, berbakti kepada kedua orang tua. Betul? Ustadznya tarkul istifsal, dan itu sah-sah saja tarkul istifsal. Ya? Rasul juga tarkul istifsal, meninggalkan bertanya, ya Rasul, amal apa yang paling utama? Saya belum mau jawab, bagaimana keadaanmu Ibnu Mas'ud? Rasul nggak tanya, langsung jawab. Sah-sah saja tarkul istifsal. Tarkul istifsal itu menempati kedudukan jami'ul maqal, umum. Kemudian dijawab oleh ustadznya, berbakti kepada kedua orang tua. Udah gitu yang bertanya keluar, ustadz ini nggak empati. Kenapa nggak empati? Loh, kamu jangan belajar sama ustadz itu. Kenapa? Ketika saya tanya mana yang lebih utama antara berbakti kepada kedua orang tua dan kerja di luar kota, ustadz itu menjawab berbakti kepada kedua orang tua. Ustadz itu nggak empati, nggak memperhatikan keadaan saya. Lo ente yang nggak nyebut keadaan ente seperti apa? Iya kan? Jawaban itu kan sesuai dengan apa? Pertanyaan. Antum yang tidak sebut keadaan antum seperti apa, sehingga ustadznya bisa menimbang jawaban yang tepat mana yang lebih utama. Padahal kalau saya tidak bekerja di luar kota, bagaimana mungkin saya bisa menghidupi bapak dan ibu saya? Saya kerja di luar kota, bisa jadi saya mendapatkan gaji penghasilan, saya akan jaga orang tua saya, bahkan saya bawa keluar kota tersebut. Nah itu istifsalnya muncul, betul? Tapi kan sebagian penuntut ilmu tidak menyebutkan hal dia. Maka jangan salahkan ketika yang menjawab ya dalam umumil maqal. Tapi kan begitu. Ustadz, mana yang lebih utama bagi saya seorang pemuda? Menikah atau menunda menikah? Menikah. Pemuda. Rasul mengatakan begitu kok. Ya ma'syiral syabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, menikah. Iya kan? Ustadz ini nyuruh nikah aja. Emang pikir gampang ngidupin anak orang? Lo antum tidak tarkul istifsal. Hah? Begitu. Jadi yang namanya fikih bertanya itu ada juga pembahasannya. Bahkan ada ulama yang nulis buku fikih soal, fikih bertanya. Wih, ajib betul. Bertanya itu ada tata caranya, tuntunannya. Ya. Kembali lagi kepada ucapan Imam Ibn Rajab, berkata sebagian ulama yang hebat, siapa yang menyibukkan diri dengan perkara yang wajib sehingga dia terlalaikan dari mengerjakan yang sunnat, dia ma'zur, dia termaafkan, nggak salah dia. Adapun siapa yang menyibukkan diri dengan perkara yang sunnat sehingga dia lalai dari perkara yang wajib, maka dia makhrur, dia tertipu. Apa kaidah kita jemaah ikhwan? Amal yang wajib lebih utama daripada amal yang sunnat. Betul? Tapi ada perbincangan yang cukup pelik dalam masalah ini. Saya lemparkan dulu masalahnya, jawabannya ba'da maghrib. Ya. Iya, biar mereda sedikit ketegangan kita dengan sebab sholat, berwudu dan semisalnya ya. Lihat halaman ke-37. Kaidah awal amal yang wajib lebih utama dibanding amal yang sunnah. Bahkan kaidah ini kaidah yang baku. Betul? Tetapi antum lihat halaman ke-37. Wa qad dhahaba ba'da ulama mutaakhirin illa anal faraid afdal min nawafil illa fi arba masail.
Dan sebagian ulama mutaakhirin ini tahun 500 Hijriah ke bawah. Mutaqaddimin 500 Hijriah ke atas. Ke atas apa ke bawah sih? Hah? Kalau 0 sampai 500 ke atas atau ke bawah? Hah? 0 sampai 500 itu mutaqaddimin. Ada gitu aja deh. 0 biar antum nggak salah persepsi ya. 0 sampai 500 mutaqaddimin. 500 ke bawah mutaakhirin. Dan sebagian pendapat ulama mutaakhirin, mereka bersepakat bahwasanya amal yang wajib lebih utama daripada amal yang sunnat ila fi arba masail, kecuali dalam 4 permasalahan. Jadi amal wajib lebih utama daripada amal sunat, itu sepakat, ijma ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, sepakat mereka. Nah, ulama mutaakhirin mengatakan bahwasanya ada 4 amal sunat yang lebih utama daripada amal wajibnya. Jadi seakan-akan ini keluar dari apa? Dari apa? Kaidah awal. Apa yang pertama? Lihat, antum ketemu halaman 37. Yang pertama, ibtida as-salam afdal min ruddihi. Ma'a anal ibtida is-salam sunnah wa radduhu wajib. Memulai salam, yakni mengucapkan assalamualaikum, lebih utama dibanding menjawabnya. Menjawab dengan apa? Waalaikumsalam. Padahal memulai salam dengan mengucapkan assalamualaikum, hukumnya apa? Sunnat. Menjawabnya apa? Wajib. Memulai salam, ya, memulai salam, ibtidai salam lebih utama daripada menjawabnya. Padahal memulai salam hukumnya sunnat dan menjawabnya hukumnya wajib. Kok bukan menjawabnya hukumnya bukan menjawab lebih utama daripada memulai? Itu dia. Ya betul, sudah terwakil. Memulai salam sunnat, tapi menjawabnya wajib. Tetapi memulai salam afdol dibanding menjawab. Karena bagaimana seseorang bisa menjawab kalau tidak ada yang memulai? Maka afdol lah yang memulai, yang hukumnya sunnat, dibanding yang menjawab, yang hukumnya wajib. Ketemu gambarannya? Ini yang pertama. Yang kedua, yang nggak datang asar menuju maghrib ini, setelah itu kita bantah 4 hal ini, bingung nanti pada maghrib ya. Betul nggak? Tapi masa mau kita selesaikan, masih lama waktunya, ya toh? Kita lanjutkan saja. Yang kedua, membebaskan orang yang kesulitan di dalam membayar hutang, sunnat hukumnya. Tetapi yang lebih utama adalah menangguhkan pembayaran, dan menangguhkan pembayaran hukumnya wajib. Ini pembahasannya dalam masalah hutang piutang. Saya ulangi, membebaskan orang yang kesulitan di dalam membayar hutang, sunat hukumnya. Tetapi itu lebih utama dibanding menangguhkan pembayaran hutang. Padahal menangguhkan pembayaran hutang atas orang yang kesulitan, hukumnya wajib. Ada seseorang berhutang, dia tidak sanggup bayar, kesulitan dia membayar, betul?
maka wajib bagi yang memberikan hutang kepadanya memberikan tangguh. Wajib hukumnya menangguhkan pembayaran hutang atas orang yang mengalami kesulitan. Ya, tetapi yang lebih utama ketika menjumpai ada seorang muslim yang kesulitan membayar hutang adalah membebaskan hutangnya. Padahal ini hukumnya apa? Sunnah. Mana dalilnya? Akan lebih utama orang yang membebaskan hutang seseorang. Siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lepaskan kesulitannya di dunia maupun di akhirat. Maklum itu dalilnya. Menangguhkan pembayaran hutang hukumnya wajib atas orang yang nggak sanggup bayar. Tapi yang lebih utama atas orang yang nggak sanggup bayar bukan menangguhkan, tapi apa? Sudah gak usah bayar, dibebaskan. Menangguhkan ini lebih utama daripada, membebaskan lebih utama daripada menangguhkan. Padahal membebaskan hukumnya sunat, menangguhkan wajib. Terbayang? Ini permasalahan kedua. Permasalahan ketiga, bersuci sebelum masuk waktu sunat. Adapun bersuci setelah masuk waktu hukumnya wajib. Dan bersuci sebelum masuk waktu lebih utama dibanding setelah masuk waktu. Waktu apa maksudnya? Waktu sholat. Kita belum waktu sholat nih, belum masuk waktu apa? Maghrib. Bersuci sekarang itu lebih utama daripada bersuci setelah masuk waktu. Betul? Padahal bersuci sekarang ini sunat, karena belum masuk waktu untuk menegakkan sholat maghrib. Tetapi bersuci ketika telah masuk waktu sholat maghrib wajib, karena akan apa? Sholat maghrib. Tapi sunat bersuci pada saat ini itu afdol daripada bersuci nanti. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-khitan qabla bulugh sunnat. Khitan sebelum balik sunnat, tapi dia lebih utama dibanding khitan setelah balik. Khitan setelah balik hukumnya wajib, betul? Tetapi khitan sebelum balik hukumnya sunnat, dan itu lebih utama dibanding yang wajib. 1, 2, 3, 4. Ada 3, 4 ya. Disebutkan 4 hal ini oleh Imam As-Safari ini, dan dinukil juga oleh Imam As-Suyuti. Jadi yang menyebutkan ini 2 orang imam dari kalangan mazhab Imam Syafi'iyah, As-Safari ini dan As-Suyuti. Betul nggak amal sunat di 4 hal ini lebih utama dibanding amal wajib? Membalas salam yang hukumnya wajib lebih utama dibanding memulai salam yang hukumnya sunat. Betul itu? Hah? Betul nggak? Wahia mahalan nazar, yang mengatakan bahwasanya amal-amal sunat di sini lebih utama daripada amal wajib. Betul, di 4 hal ini harus kita berikan perhatian terlebih dahulu. Dibantah. Apa bantahannya? Insya Allah ba'da maghrib.
Kita jeda terlebih dahulu, bersiap-siap berwudu sebelum masuknya waktu, karena kata As-Safarini dan As-Suyuti afdol min dukhulil wakti, lebih utama daripada berwudu ketika masuknya waktu. Untuk sementara kita iakan dulu pendapat As-Suyuti dan As-Safarini. Sahih? Ba'da ini nanti kita jelaskan mahalan nazarnya di mana. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.